Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Kita satukan hati kita hampiri Tuhan dan bersama kita akan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama dengan jemaat-Mu pagi hari ini, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur buat seluruh pemeliharaan Tuhan kepada kami dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini. Dan pagi ini Tuhan, Kau telah membawa kami untuk bisa berhimpun bersama-sama dalam keluarga-keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh memohon bahwa Tuhanlah yang akan memberikan nikmat kepada kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan, Roh Kudus bekerja dan membuat kami mengerti dan dimampukan untuk menyimpan dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memusatkan seluruh konsentrasi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu ini, dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang selalu membaca, selalu merenungkan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan yang memberkati kita bersama dengan firman-Nya yang akan kita renungkan dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini. Salam, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam suasana yang penuh dengan damai sejahtera, dan sudah mempersiapkan diri untuk bisa berbakti kepada Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga di rumah kita masing-masing.
Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah taat membawa berkat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini ternyata semakin banyak orang yang bertanya-tanya sampai kapan wabah virus corona ini akan berlalu atau berakhir dari negara kita, Indonesia, bahkan dari dunia ini. Secara pasti pertanyaan semacam ini tidaklah mudah untuk dijawab. Kalaupun ada orang yang memberikan jawab, jawabannya adalah tergantung dengan sejauh mana seluruh warga masyarakat ini mau taat pada aturan-aturan yang diberlakukan di negara kita. Umpamanya aja adalah hidup bersih, menjaga kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, tidak keluar rumah kalau tidak penting, dan lain sebagainya. Saudara, kalau semua taat terhadap aturan-aturan ini, kemungkinan besar wabah virus corona ini akan segera berlalu. Jadi ketaatan seluruh warga masyarakat terhadap setiap aturan-aturan itu, saudara, ternyata turut menentukan. Bukan satu-satunya yang menentukan kapan wabah virus corona ini akan berlalu dari negara kita. Tapi untuk bisa menjadi warga negara yang taat terhadap setiap aturan, ternyata setiap orang harus berani menyangkal diri. Karena selama orang tidak berani menyangkal diri, maka artinya orang itu hanya hidup menuruti kemauan sendiri. Dan kalau itu yang dilakukan di dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia ini, saudara, maka pertanyaan kapan virus corona ini akan segera berlalu dari negara kita, jawabannya pasti tidak tahu kapan akan berlalu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya setiap orang yang tidak menyangkal diri memang akan sulit untuk bisa taat kepada aturan-aturan yang diperlakukan, sekalipun kita mengerti bahwa aturan-aturan itu akan membawa keuntungan bagi kita. Saya akan memberikan contoh konkret dengan pengalaman yang saya alami secara pribadi. Saudara, suatu hari saya sedang dalam perjalanan dari Jalan Dr. Cipto arah keluar ke Jalan Panglima Sudirman. Tepat pada pertigaan Jalan Dr. Cipto itu ada lampu merah. Dan pas saya sampai di situ, lampu merah menyala dan kemudian saya pelan-pelan. Saya baca di sana ada tulisan belok ke kiri mengikuti isyarat lampu. Kemudian saya berhenti, tetapi dari belakang saya, dari sebelah kiri, sebelah kanan kemudian membunyikan klakson pertanda bahwa saya harus minggir dan mereka akan lewat. Dan betul ketika saya agak menengah sedikit, maka dari kiri kanan saya semua kendaraan tidak berhenti tapi langsung berbelok kiri. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang melanjutkan perjalanannya tanpa berhenti ketika lampu merah dan ada tulisan belok kiri mengikuti isyarat lampu, sebenarnya mereka tahu ada tulisan dan waktu itu lampu sedang menyala merah. Tetapi orang tetap jalan, bahkan ada nada sinis ketika saya berhenti. Seolah-olah justru saya yang berhenti karena mengikuti rambu-rambu itu, justru saya yang salah. Saudara, dalam situasi semacam itu, jika orang tidak sungguh-sungguh menyangkal diri, maka pasti akan sangat mudah untuk terbawa dengan orang lain, sekalipun tahu bahwa di sana kita harus berhenti karena lampu merah dan rambu-rambu dipasang untuk tidak boleh melanjutkan perjalanan. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa kita harus berhenti? Tidak mungkin kita bisa berhenti di tengah-tengah orang yang terus berjalan. Dan itu hanya mungkin kita bisa berhenti kalau kita bersedia menyangkal diri.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, dan itulah saudara yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, pada saat itu semua orang percaya justru membuktikan ketaatan mereka kepada Tuhan dengan tidak meninggalkan Yerusalem. Artinya sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia tetap taat kepada pesan Tuhan Yesus supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat untuk menanti janji Tuhan digenapi. Padahal kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji sudah tidak ada bersama mereka, dia sudah naik ke surga. Tapi inilah bukti dari ketaatan orang yang percaya terhadap aturan dan janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, dan apa yang terjadi ketika orang percaya taat kepada perintah Tuhan? Mari kita akan bersama-sama membaca dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kalau kita membaca ayat 3 dan 4 ini, maka kita melihat apa yang terjadi ketika orang percaya taat kepada perintah Tuhan. Ternyata ketaatan itu benar-benar mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka. Yang pertama adalah berkat bagi dirinya sendiri terhadap orang yang taat kepada janji Tuhan. Mereka yang taat kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus seperti yang Tuhan janjikan. Roh Kudus yang berkuasa mengubah hati setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka semua hidupnya diubahkan dari cara hidup yang lama. Sehingga walaupun mereka masih tetap hidup di dalam dunia, tapi cara hidup mereka tidak sama dengan cara hidup orang dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu dimulai dari hati, saudara. Hati yang terlebih dahulu diubahkan menjadi baru, menjadi baik. Karena jika hatinya diperbaharui, hatinya menjadi baik, maka dari dalam hati itu akan keluar ucapan maupun perbuatan yang juga baik. Dan menjadi kesaksian yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, itu berkat yang pertama yang diberikan Tuhan kepada orang yang taat kepadanya. Kemudian yang kedua, saudara, melalui orang percaya yang taat, yang hidupnya sudah diubahkan, diperbarui hatinya oleh Tuhan, maka kita melihat bahwa orang percaya itu menjadi berkat orang lain, bagi orang lain, dan orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat 5 sampai ayat 11 firman Tuhan mengatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma,
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak boleh lupa ketika orang-orang percaya, para rasul itu taat, hidupnya diperbaharui oleh kuasa Tuhan, maka para rasul itu juga menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu berkat keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang lain yang turut hadir di sana menyaksikan bagaimana para rasul itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara yang kekasih, betapa pentingnya orang Kristen itu hidup taat kepada Tuhan. Karena jika orang Kristen itu hidup taat kepada Tuhan, maka selain orang Kristen itu sendiri diberkati oleh Tuhan, orang lain melalui orang Kristen juga akan beroleh berkat keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya bahwa setiap kita para orang tua ini tentu berharap anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang taat. Baik taat kepada Tuhan, taat kepada peraturan, dan juga taat kepada orang tuanya. Para guru juga pasti berharap supaya mereka punya siswa-siswa yang taat kepadanya. Demikian juga pemerintah pasti juga berharap supaya seluruh rakyat di negeri ini juga menjadi bangsa yang taat kepada pemerintah. Mengapa, saudara? Karena kalau seluruh warga masyarakat ini taat kepada pemerintah, kepada aturan yang diberlakukan di negara kita, maka negara ini akan berada dalam suasana yang aman, tentram dan damai, juga mungkin adil dan makmur. Tetapi ketika bangsa ini sulit untuk taat, saudara, negara ini akan menjadi negara yang berada dalam suasana yang kacau. Bahkan mungkin pertanyaan seperti di depan, kapan virus corona ini akan berlalu dari negara kita? Tidak satu orang pun akan bisa memberikan jawab. Yang pasti ketika seluruh warga masyarakat ini tidak memiliki ketaatan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus pasti juga akan menjadi senang jika semua orang Kristen itu hidup taat kepadanya. Dan saya percaya itulah yang menjadi doa dan harapan Tuhan kepada semua umatnya yang sudah diselamatkan. Agar setiap orang Kristen dimanapun juga menjadi orang-orang yang selalu hidup taat kepada Tuhan apapun situasinya. Terkhusus dalam situasi Indonesia semacam sekarang, yang kita juga turut merasakan di dalamnya. Tapi dalam situasi yang sulit semacam ini secara manusiawi, kita pun harus tetap menjadi orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Jika sampai hari ini kita harus tetap beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga, saya berharap bahwa semua jemaat di KMP Fata adalah jemaat-jemaat yang tetap taat, yang hidup mengutamakan Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan bersama dengan seluruh keluarga, walaupun masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Mari saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur karena dalam peringatan hari Pentakosta ini Engkau telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, yang orang-orang yang sudah Tuhan kasihi selama ini, ajari kami untuk sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, menyimpan dan melakukannya dengan setia, supaya kami membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang taat kepadamu dengan segenap hati kami. Kami tahu melalui kebenaran firman-Mu ketika kami taat, maka kami akan menjadi orang-orang percaya yang diberkati Tuhan, dan sekaligus menjadi orang percaya yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk membawa perubahan dalam hidup kami. Dan hidup kami akan Kau pakai untuk menjadi saksi-Mu, supaya orang lain juga Tuhan selamatkan.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus akan terus berkarya, membuat kami mengerti, memahami, menyimpan dan melakukan firman-Mu dengan setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa, memohon Tuhan akan selalu melawat, melindungi, memelihara semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, supaya semua jemaat-Mu tetap hidup dalam pemeliharaan-Mu. Mereka akan menjadi orang-orang yang terus mengalami kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Diberkati dengan kesehatannya, kekuatannya, diberkati dengan damai sejahtera, diberkati usaha dan pekerjaannya, sehingga dalam setiap rumah tangga akan mengalami dan menikmati hidup dalam suasana damai sejahtera Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga kiranya Tuhan peliharakan dan Tuhan berkati. Para remaja dan kaum muda, juga para lansia terus ditolong dan dilindungi, disertai oleh Tuhan, supaya semua jemaat-jemaat-Mu ini tetap hidup dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau mereka susah kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus akan memberi penghiburan. Yang sakit Tuhan juga akan jamah untuk disembuhkan. Yang sedang bergumul Tuhan memberikan jalan keluar, yang lemah kiranya diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, di kesempatan ini kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan akan memberkati kota kami malam ini, supaya kota ini terus ada dalam pemeliharaan-Mu, sehingga kota ini akan tetap ada dalam lindungan-Mu, dan jajaran pemerintahan di kota ini akan terus ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, supaya bangsa ini diluputkan dari wabah virus corona, dan suasana damai sejahtera akan hadir di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, dan hari makin hari semakin banyak orang yang Tuhan selamatkan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan di pusat sampai ke daerah, agar semua bersehati dalam memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati para dokter, perawat, mantri, bidan yang berada di garis depan dalam mengurusi para orang-orang yang terkena virus corona ini, supaya mereka semua yang bertugas ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, semua seru doa kami percayakan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku
saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.